Berdengung. Tubuh Molly seperti kilat, dan dia bergegas menuju leluhur klan bayangan. Kemanapun dia lewat, jurang besar dan riak langsung ditarik keluar dari kehampaan. Dan kehampaan itu akan terkoyak. Nah, Kaisar Puncak Kecil juga ingin mengguncang pohon itu dengan lalat. Melihat ini, leluhur klan bayangan mencibir di sudut mulutnya, mengejek, dan segera menekan Molly dengan telapak tangannya. Namun, sebelum tangan besarnya jatuh ke tangan Molly, saat berikutnya, murid leluhur klan bayangan tiba-tiba menyusut, "Hah!" Ada rasa sakit yang menusuk di dadanya, dan kekuatan robekan yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti dadanya, meraih dadanya, dan jantung Kaisar Dewa di dadanya sepertinya digenggam erat oleh sebuah tangan besar jika dia ingin ditangkap langsung oleh gaya tarik yang menakutkan ini. Kekuatan robekan yang hebat menyebabkan semburan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Apakah ini kekuatan magis luar angkasa? Nenek moyang klan bayangan tiba-tiba menoleh, dan dengan kaget dia melihat tangan kanan Qin Chen sedikit terangkat. Kekuatan ruang tak kasat mata terpancar dari tangan besar Qin Chen. Kekuatan magis macam apa ini? Nenek moyang klan bayangan tampak ketakutan dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa hasil imbang biasa Qin Chen bisa begitu kuat sehingga bahkan dia, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa, bisa terancam. Hati Kaisar Dewa di dalam tubuhnya akan hilang, seolah terkoyak dalam sekejap. Tidak, klon sumber bayangan. Dia tampak kaget dan marah, dan tiba-tiba mengaktifkan sumber di tubuhnya. Ledakan. Aura bayangan yang menakutkan memenuhi udara dari tubuhnya, dan kemudian terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua sosok yang menakutkan. Dan pada saat itu terbelah, dengan letupan, sebuah lubang besar langsung muncul di dada tubuh yang berdiri di tempat, dan kemudian, kabut hitam muncul di tangan Qin Chen. Hah! Bukan hati Kaisar Dewa. Qin Chen sedikit mengernyit. Dalam kabut ini, dia merasakan sumber aturan bayangan yang sangat kuat, tetapi konsentrasinya tidak kuat, dan sama sekali tidak terlihat seperti Kaisar Dewa. Inti asli dari kebohongan yang kuat. Qin Chen mendongak dan melihat bahwa di antara dua sosok itu, tubuh yang sumber bayangannya telah diambil hancur dalam sekejap, berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Itu hanya tiruan. Tampaknya hati Kaisar Ilahi tidak mudah didapat dari Kaisar Ilahi yang kuat. Qin Chen mengerti, menggelengkan kepalanya sedikit. Kecewa. Rupanya, pada saat dia mengerahkan kekuatan magisnya, leluhur klan bayangan secara langsung menggunakan semacam kekuatan magis untuk mentransfer serangannya ke klon, sehingga klon tersebut dapat menahan serangan kekuatan magisnya. Oleh karena itu, tubuh dewa leluhur klan bayangan akan runtuh, setelah kehilangan kekuatan aslinya. Secara alami ia akan menghilang dalam kehampaan. Jika tidak, bahkan jika hati Kaisar Dewa hilang, dengan kekuatan Kaisar Dewa, hati itu tidak akan runtuh dengan mudah. Sepertinya masih ada kesenjangan antara kekuatan magis asal spasial saya dan kekuatan sebenarnya dari Kaisar Ilahi. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sedikit kecewa. Hanya ketika spesialku telah sepenuhnya memasuki ranah Kaisar Dewa, bisakah aku mengambil hati Kaisar Dewa dengan satu gerakan? Qin Chen sedikit frustrasi karena dia masih terlalu lemah. Kekuatan magis sementara Qin Chen kecewa di dalam hatinya, leluhur klan bayangan di seberangnya mengalami keterkejutan yang tak ada habisnya. Apa-apaan? Asal-usul Kaisar Dewa di klonku dilubangi dalam sekejap. Ini, kekuatan magis macam apa ini? Nenek moyang Shadow Clan sangat ketakutan hingga tubuh bagian bawahnya gemetar. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres sebelumnya.
Jadi dia segera menggunakan kekuatan magis penyelamat nyawanya. Jika tidak, jika gerakan ini berdampak langsung padanya, bahkan jika dia tidak bisa mengambil hati Kaisar Dewa secara instan, itu masih akan sangat merusak hati Kaisar Dewa, jantung. Bagaimana bisa ada Kaisar Puncak yang menakutkan di dunia ini? Ketika leluhur klan bayangan ketakutan dan marah. Setelah Qin Chen menyelanya, serangan mengerikan langsung muncul di sampingnya. Ledakan. Dalam kehampaan, suara rintihan yang mengerikan bergema, seperti hantu menangis dan melolong. Di tengah rengekan badai, sebuah jari gelap tiba-tiba menyala, seperti komet yang jatuh, cahaya dingin meledak, dan langsung menunjuk ke arah dada leluhur bayangan. Klan itu adalah Molly. Kalian semut juga ingin memanfaatkan situasi ini. Leluhur klan bayangan mendengus, dan langsung menamparkan Molly. Saat dia mengambil tindakan, sebuah telapak tangan besar berputar dan bertambah besar. Bergemuruh seperti gunung dan menghancurkan Molly. Pada saat ini, leluhur klan bayangan menjulang tinggi. Di seluruh dunia, seperti monster bayangan besar. Dipenuhi dengan kekuatan hukum yang menakjubkan. Dan kemanapun ia melewatinya, kehampaan langsung berguncang dan berputar. Ledakan. Tangan besar leluhur klan bayangan datang tepat di depan Molly. Semut. Molly memiliki ekspresi garang di wajahnya, dan dia mengulurkan jari-jarinya. Dengan suara keras, jari-jarinya langsung menjadi lebih tebal dan lebih besar. Berubah menjadi pilar besar yang menopang langit, akarnya jelas, yang sama dengan tangan besar leluhur klan bayangan. Tiba-tiba mereka bertabrakan. Gemuruh. Seperti pilar batu giok yang jatuh dari gunung emas. Jari-jari iblis Li bertabrakan dengan tangan besar leluhur klan bayangan. Satu sisi berisi misteri mengerikan dari struktur jurang, dan itu dipenuhi dengan energi iblis yang tak ada habisnya, serta rasa frustrasi dan frustrasi tak berujung dari iblis Li. Amarah. Sisi lain membawa kekuatan Kaisar Dewa, nenek moyang klan bayangan, yang bisa menghancurkan segalanya. Keduanya bertabrakan, dan dengan letupan, energi bayangan tak berujung melonjak. Jari-jari tebal Molly seperti tombak, dan menembus tangan besar leluhur klan bayangan, dan menabrak tubuhnya seperti pilar surga. Bang bang bang. Tubuh besar leluhur klan bayangan terhuyung mundur, dan kekuatan mengerikan menembusnya. Aturan di dadanya menjadi kabur, dan lubang berdarah besar tiba-tiba muncul. Di dalam lubang besar, kekuatan hukum melonjak. Meledak di bawah lapisan kehancuran, dan kemudian pulih secara gila-gilaan. Tubuh suciku benar-benar terluka. Nenek moyang klan bayangan terhuyung mundur. Membuat lubang besar seperti jurang di tanah. Menatap Molly dengan tidak percaya. Saya sebenarnya terluka oleh semut. Kamu sedang mencari kematian. Leluhur klan bayangan meraung. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen tiba-tiba mengulurkan cakarnya lagi di kejauhan. Berdengung. Kekuatan ruang yang tak terlihat sekali lagi merasuki leluhur klan bayangan. Tidak bagus. Tidak bagus. Kulit kepala leluhur klan bayangan mati rasa dan seluruh tubuhnya terguncang. Dia merasakan kekuatan yang tak terhindarkan tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Dan dengan erat menggenggam hati Kaisar Dewanya. Lagi. Klon sumber bayangan. Nenek moyang klan bayangan merasa ngeri. Tubuh dewa menjadi kabur pada saat kekuatan ruang ini datang, dan terbelah menjadi dua tubuh dewa dalam sekejap. Dengan letusan, sebuah lubang besar digali dari dada salah satu tubuh dewa. Asal-usul bayangan di dalamnya benar-benar hilang, dan tubuh dewa itu runtuh. Dan asal mula bayangan itu telah jatuh ke tangan Qin Chen lagi.
Aura murni lain dari asal-usul bayangan. Qin Chen tersenyum dan langsung menyimpannya. Meski hanya tiruan, asal-muasal bayangan ini sebenarnya adalah kekuatan asli Kaisar Dewa yang kuat. Mirip dengan klon nenek moyang masyarakat naga hitam pada saat itu, yang bisa dianggap sebagai tonik yang hebat Qin Chen. Leluhur klan bayangan sangat marah dan tiba-tiba ingin membunuh Qin Chen dengan marah. Kaisar ilahi mengacungkan jarinya. Tapi saat dia bergerak, Molly juga bergerak lagi. Dia menunjukkan jari menakutkan seperti pilar langit abu-abu, dan langsung menusuk leluhur klan bayangan. Sial, kenapa kamu seperti plester kulit anjing? Nenek moyang klan bayangan sangat marah sehingga dia berbalik dan meninju. Dengan keras, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan liar. Nenek moyang klan bayangan mundur 2 langkah, menjatuhkan Molly, dan kekosongan di belakang Molly hancur dan runtuh di tempat, berubah menjadi jurang maut. Nenek moyang klan bayangan juga tidak mengalami kesulitan. Sebuah lubang besar digali dari tinjunya. Di tepi lubang, hukum bayangan terus dimusnahkan. Tetapi jari-jari Molly di sisi yang berlawanan masih ada. Utuh. Mengapa jari kaisar puncak kecil ini lebih keras daripada kepalan tangan leluhurku? Nenek moyang klan bayangan menjadi gila. Dia belum pernah melihat kaisar puncak yang begitu menakutkan. Tetapi sebelum kemarahan di hatinya mereda, terdengar suara mendengung, dan aura luar angkasa yang menakutkan menyelimuti dirinya sekali lagi. Nenek moyangku. Nenek moyang klan bayangan membeku, menjulurkan pantatnya, dan buru-buru berteriak, klon sumber bayangan. Ledakan. Tubuhnya terbagi menjadi 2, dan pada saat tubuhnya dipisahkan, sebuah lubang besar muncul di dada salah satu klon, sinar asalnya menghilang, dan klon tersebut juga runtuh. Haha, menarik. Qin Chen melihat kekuatan asli bayangan di tangannya dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun tidak mungkin untuk mengosongkan hati leluhur Kaisar Dewa Klan Bayangan sekaligus, jika dia terus melakukannya, tidak akan lama lagi leluhur klan bayangan akan kelelahan fisik dan mental karena kehilangan terlalu banyak kekuatan asli. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat leluhur klan bayangan ini, dia tidak bisa melepaskan klonnya tanpa batas bahkan jika dia memikirkannya. Molly, oke, aku akan menyodokmu. Iblis Li meraung dengan ganas, dan tiba-tiba bergegas keluar, bergegas menuju leluhur klan bayangan seperti orang gila, berteriak saat Kaisar Dewa terus mengulurkan jarinya. Aku menusuk. Aku menusuk. Aku menusuk. Bum bum bum. Molly menusukkan jarinya dengan liar, membuat lubang di tubuh leluhur klan bayangan berulang kali. Molly secara alami terguncang oleh serangan leluhur klan bayangan dan memuntahkan darah. Tapi dia tidak menyadarinya. Bahkan jika dia berada dalam situasi yang sangat memalukan, bahkan jika dia berlumuran darah, dia tetap tidak mundur sama sekali. Ah! Kamu gila. Nenek moyang klan bayangan menjadi gila. Molly seperti plester kulit anjing yang tidak bisa dilepaskan tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Sementara Molly terus menyodok, Qin Chen juga terus meraih, memaksa leluhur klan bayangan untuk terpecah menjadi klon satu demi satu, dan auranya sedikit melemah. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku akan kelelahan. Nenek moyang Shadow Clan meraung, Shadow Fire. Ledakan. Api hitam tak berujung terkondensasi antara langit dan bumi, tidak lagi menyebarkan serangan, tetapi langsung meledak ke arah Molly. Api tak berujung membanjiri Molly, segera membakar lubang di tubuh Molly, menjebaknya di dalamnya. Memanfaatkan kesempatan itu, leluhur klan bayangan dengan ganas menyerang Qin Chen.